Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Sehat ya. Bapak belajar jaringan komputer sekarang ya. Kalian lihat Bapak ya. Oke, videonya ya. Baik. Sebelum Bapak mulai, kita berdoa. Mulai. Selesai. Sebelum itu Bapak absen nama kalian. Oke? Dava. Angkat tangannya. Oke. Lutfi. Tejo. Bening. Nabila. Yang terakhir Farah. Oke, semua hadir. Sebelum menonton video, kita lihat video 6. Oke? Semua berdiri. Lihat. Nggak lutut kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Ya, terus. Dung dan di kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki.
Satu kali lagi. Sekarang duduk dan terima kasih. Sekarang lihat video belajar jaringan komputer. Oke? Masih semangat? Sip. Semua pernah jaringan komputer? Sudah tahu? Semuanya sudah tahu jaringan komputer? Sudah? Oke. Jaringan komputer dan manfaatnya. Dibaca ya, Bapak ngomong. Jaringan komputer, ya, jaringan komputer adalah kumpulan komputer dan perangkat lainnya yang saling berhubungan melalui media komunikasi untuk berbagi data, sumber daya, dan layanan. Ya, jaringan memungkinkan komputer berkomunikasi, jadi komputer bisa berkomunikasi dan berbagi informasi satu sama lain. Jadi kalian bisa saling satu sama lain, baik secara lokal atau LAN maupun global atau internet. Ya, lanjut ya. Nah, manfaat jaringan komputer: berbagai sumber daya komputer dalam jaringan dapat berbagi perangkat keras seperti printer, server, dan penyimpanan data. Komunikasi lebih cepat. Jadi komunikasi cepat. Pengguna dapat mengirim dan menerima pesan, email, atau file secara langsung melalui jaringan. Ya, jadi mengirim pesan secara jaringan. Akses datanya terpusat, gitu ya, pusat. Jaringan memungkinkan pengguna untuk mengakses data dari satu lokasi pusat seperti database perusahaan. Kemudian efisiensi biaya, jadi biaya, duitnya. Menggunakan jaringan komputer memungkinkan pengguna perangkat lebih efisien seperti server dan penyimpanan data bersama. Kemudian kolaborasi produktivitas, pengguna dapat bekerja sama secara lebih murah dan produktif melalui jaringan.
misalnya dengan berbagi dokumen secara online atau bekerja sama dengan sebuah proyek, tuh ya. Jadi kalau pakai jaringan komputer biaya murah, kecil, biayanya kecil. Lanjut, ini ada klasifikasi jaringan, topologi jaringan, nih ya. Nah, ini gambar klasifikasi jaringan komputer berdasarkan skala. Jadi ada besar, ada kecil. Yang pertama ada LAN. Ya. Di sini LAN, Local Area Network. Ya, ini jaringan yang mencakup areanya kecil. Ya, jadi LAN itu kecil. Seperti di dalam sekolah. Jadi jaringan komputer di sekolah. Ya, di sekolah itu kecil dia. Terus ada juga ini MAN atau Metropolitan Area Network, di mana jaringan itu dia lebih luas, ya, ya, daripada LAN. LAN tadi kecil ya, pendek ya. Nah, terus biasanya digunakan di dalam kota, ya, ya. Jadi kalau yang MAN tuh di kota besar, kalau LAN dia di sekolah, ya, di sekolah, di rumah, ya, di sekolah, di rumah, itu. Kemudian yang ketiga itu ada WAN, ya, ada WAN ya, itu adalah Wide Area Network, di mana jaringan itu area sangat luas, yang luas dia, tuh, jadi dia bisa luasnya itu antar negara, jadi dari Palembang bisa ke Jakarta, terus dari Indonesia ke Malaysia, gitu ya. Nah, itu seperti internet tadi, jaringan internet. Tuh. Kalian pakai HP, main, cari teman, jauh. Ya. Nah, itu pakai yang ini ya. Nah, pakai yang WAN. Gitu ya. Kemudian ada lagi klasifikasi jaringan komputer berdasarkan pengguna. Jadi jaringan komputer berdasarkan pengguna. Kalian semua yang pakai. Itu ada intranet. Intranet itu ada jaringan rahasia ya. Ya, yang digunakan dalam sebuah organisasi untuk berbagi data internal, data rahasia. Rahasia ya. Iya. Yang kedua itu ada extranet. Extranet itu ada jaringan yang memungkinkan komunikasi antara organisasi dengan pihak eksternal, gitu ya. Ini extranet. Ada juga yang terakhir ini, ada yang ketiga internet, jaringan internet. Ini ya. Dia global ya. Menghubungkan jutaan perangkat komputer di seluruh dunia. Ini ya, internet yang biasa kalian pakai. Nah, ini topologinya, topologi jaringan. Topologi jaringan ini ada 3 ya, ada 4. Topologi jaringan ada 4 jenis ya. Ini yang pertama, topologi bus. Jadi semua perangkat terhubung satu kabel utama. Tapi ada kelemahan. Ya, jika kabelnya rusak, seluruh jaringan tidak berfungsi. Itu ya. Yang kedua, topologi ring. Ya, topologi ring, di mana setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lain, membentuk satu lingkaran. Terus data berjalan satu arah.
Yang ketiga, ada topologi star. Semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat, hub, atau switch. Nah, ini ada topologi yang umum digunakan karena lebih stabil. Tuh. Yang keempat, ada topologi mesh ya. Jadi di mana setiap perangkat terhubung langsung ke perangkat lain. Meskipun andal, topologi ini memerlukan banyak kabel dan biaya. Jadi yang keempat ini banyak biaya, uangnya banyak, pakai uangnya ya. Tuh, dan kabelnya juga banyak. Tuh, jadi ada 4 ya, ada 4 topologi jaringan. Nah, kemudian ada aspek teknis jaringan komputer. Aspek itu ada 5 dia ya, ada 5 aspek ya, dalam jaringan komputer. Yang pertama itu adalah jaringan, protokol jaringan. Nah, ini ada protokol jaringan, di mana aturan atau standar yang mengatur bagaimana data ditransmisikan dan diterima oleh jaringan. Contohnya ini ada protokol TCP atau IP, transmisi kontrol protokol atau internet protokol yang digunakan dalam internet. Jadi ya, dipakai dalam internet. Media transmisi, yang keduanya ada media transmisi, media yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan, seperti kabel tembaga, serat optik, atau jaringan nirkabel. Yang ketiga ada perangkat jaringan, termasuk router, switch, hub, dan access point yang menghubungkan berbagai perangkat dalam jaringan dan memastikan data sampai ke tujuan. Yang keempat ada IP ya, IP. IP ini adalah alamat unik yang diberikan ke setiap perangkat dalam jaringan untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi. Yang kelima ada bandwidth. Bandwidth itu adalah kapasitas atau lebar jalur transmisi data dalam jaringan. Bandwidth lebih besar memungkinkan transmisi data yang lebih cepat. Lanjut kita ke lapisan informasi pada sistem jaringan komputer. Nah, di sini ada gambar ya. Jaringan komputer. Jadi jaringan komputer itu diatur berdasarkan model lapisan. Jadi berlapis-lapis. Ya. Yang paling umum disebut sebagai model OSI. Ya. Open System Interconnection. Ya. Model OSI membantu dalam standarisasi jaringan, sehingga berbagai perangkat dari vendor yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Model ini terdiri dari 7 lapisan, jadi 7 lapisan ya. Nah, 7 lapisan tadi ini ya, ini 7 lapisannya. Yang pertama lapisan fisik, yang kedua lapisan data link, yang ketiga lapisan jaringan, yang keempat lapisan transport, yang kelima lapisan sesi, yang keenam lapisan presentasi, yang ketujuh lapisan aplikasi. Mekanisme pertukaran data ya, data. Dia ada beberapa proses pertukaran data dalam jaringan. Ya. Pertukaran data dalam jaringan. Yang pertama itu pengalamatan. Ya. Jadi data yang dikirim melalui jaringan diberi alamat tujuan berupa IP tadi, ya IP. Sehingga sistem mengetahui kemana data harus dikirim. Itu. Yang kemudian yang kedua itu pengemasan data. Terus selanjutnya yang itu routing ya. Routing itu adalah paket data dikirim melalui jalur yang optimal oleh perangkat jaringan atau router. Lanjut ke penguraian data. Terus penguraian data itu di mana data yang diterima oleh perangkat tujuan diuraikan dari paket atau frame
dan dikirim ke aplikasi yang sesuai. Ini ada protokol yang digunakan, ada TCP, yang kedua ada UDP, ya, ada dua. Jadi TCP menjamin pengiriman data yang handal dan teratur, sedangkan UDP atau User Datagram Protocol yaitu protokol yang lebih cepat daripada TCP, tetapi tidak menjamin keandalan, sering digunakan untuk streaming. Nah, jadi kalau buat video pakai ini, nih, sama main game, ini pakai yang ini, ya. Nah, ini elemen pendukungnya ya. Elemen pendukungnya, ini Bapak bawa contohnya ya. Nah, di sini contohnya. Yang pertama ini. Ini adalah router. Router ya. Nah, ini ya. Nah, ini tahu apa? Nah, ya. Yang kemudian itu ada nah ini ya, ada tang. Nih, ini yang gambarnya ini ya. Ini ya. Ini namanya tang shrimping. Ini dipakai untuk memotong kabel. Iya. Nah, lanjut. Nih, kabel. Nah, ini kabel UTP. Ini ya, kabel ini dipotong pakai ini alatnya. Yang keempat ini konektor RJ45. Ya, bentuknya kecil. Ya, kecil. Bukan lampu ya, bukan.
Ini itu konektor ya. Ini ya, konektor. Konektor RJ45. Ini untuk menghubungkan kabel. Ini dimasukin sini ya. Ini. Nah, satu lagi ini. Tahu apa? Kan ini modem. Ini modem. Ini sama ini beda ya. Iya, beda. Sekarang lihat video. Sedangkan kabel cross digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Misalnya menghubungkan komputer ke komputer, laptop ke laptop, hub ke hub, atau switch ke switch. Untuk urutan warna kabel straight dan cross bisa terlihat pada gambar ini. Teman-teman boleh screenshot untuk menyimpan gambarnya. Alat-alat yang diperlukan. Yang pertama, lamp tester. Teman-teman bebas gunakan yang merek apa. Ini adalah contoh lamp tester yang saya punya. Bisa gunakan yang ini atau yang ini. Kedua adalah aktivitas yang digunakan untuk memasang konektor RJ45 ke kabel lain. Ketiga adalah bridging yang digunakan untuk memotong kabel dan mengupas kulit kabel lain. Kenapa saya menggunakan bridging? Karena takdir saya bisa memotongnya sudah utuh dan berkarat, jadi tidak bisa digunakan untuk memotong kabel lain. Pisau. Jika teman-teman punya tang potong, juga bisa menggunakan tang potong. Untuk bahan-bahannya, yang pertama adalah kabel. Untuk ukuran panjang kabelnya menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Yang kedua adalah konektor RJ45. Untuk pernya bebas. Konektor RJ45 bentuknya seperti ini. Terdiri dari plastik dan terbuat dari plastik. Oh iya, untuk kabel yang digunakan mereknya bebas ya teman-teman. Di sini saya gunakan kabel yang merek Belden Cat5E. Kita akan buat kabel straight terlebih dahulu. Pertama-tama kita suruh untuk kulit kabelnya sekitar 2 cm. Saya kupas dengan gunting.
ulang yang ada di dalam kabelnya, karena ini tidak digunakan. Selanjutnya kita akan menggunakan susunan warna kabelnya. Teman-teman bisa ikuti urutan warna seperti di gambar. Pertama putih oranye, lalu oranye, lalu putih hijau, kemudian biru, lalu putih biru, lalu hijau, lalu putih coklat, dan coklat. Kalau teman-teman lihat, ini kondisi kabelnya masih keriting-keriting. Kabelnya harus diluruskan agar bisa masuk ke konektornya. Cara meluruskannya seperti ini. Rapatkan kabelnya seperti ini. Lalu jepit kabel dengan ujung jempol dan jari telunjuk. Terus digoyang-goyang ke kiri dan ke kanan. Nanti kabelnya akan rapat dan lurus. Ini sudah rapat dan lurus kabelnya. Selanjutnya kita potong kabelnya agar tidak terlalu panjang dan rata ujung kabelnya. Potong kira-kira 1 cm. Selanjutnya kita masukkan konektor RJ45 ke kabelnya. Pada saat kita dorong kabelnya harus sampai mentok ujung kabel ke konektor RJ45. Teman-teman bisa lihat ini ujung kedalaman kabelnya sudah mentok di konektornya. Pastikan kulit kabel ini masuk sampai di sini agar nanti terjepit sempurna oleh plastik yang ditipu. Cek kembali apakah urutan warna kabelnya sudah benar. Jika sudah benar, kita press dengan tali ini. Pakai lagi. Iya. Jadi 2 ya. 1 sini dan sini 2. Setelah dibimbing, pinnya akan rapat dan masuk semua. Selanjutnya kita akan ulangi langkah yang sama untuk ujung kabel satu lagi diulang sama. Kupas kulit kabelnya sekitar 2 cm. Buang benang yang ada di dalam kabelnya. Untuk urutan warna kabelnya juga sama dengan ujung kabel yang pertama tadi.
lalu putih biru, lalu hijau, lalu putih coklat, dan coklat. Cara meluruskan kabelnya juga sama. Goyang. Jepit kabelnya dengan ujung jempol, lalu goyang-goyang ke kiri dan ke kanan. Ini sudah rapat dan lurus kabelnya. Selanjutnya kita potong kabelnya agar tidak terlalu panjang dan rata ujung kabelnya. Potong kira-kira 1 cm. Selanjutnya kita masukkan konektor LJ45 ke kabelnya. Dorong kabelnya sampai di top ujung kabel ke konektor LJ45-nya. Jadi dimasukin ya. Cek kembali apakah urutan warna kabelnya sudah benar. Jika sudah benar, kita press dengan tang PP. Tuh, di 2 kanan kiri. Selanjutnya kita akan tes kabel straight yang sudah kita buat tadi. Hubungkan kedua ujung kabelnya ke LAN tester. Cara menggunakan LAN tester ini sudah saya explain di video sebelumnya. Teman-teman bisa klik link di atas untuk nonton videonya. Nyalakan LAN testernya. Kabel straight yang kita buat ini sudah benar berupa warnanya dan berfungsi dengan baik. Ini bagus. Pada tester menyala semua dan sesuai gunanya. Saya akan menunjukkan apa yang terjadi jika saat kita menggelinding kulit kabelnya tidak ikut terjepit di bagian plastik yang ini. Kulit kabelnya ini bisa tertarik dan kedalaman kabel di dalam Salah. bisa Ini salah deh. dan terlepas dari konektornya. Jadi kulit kabelnya harus terjepit di plastik yang ini pada saat digelinding. Yang terakhir kita akan buat kabel NOS. Kabel LAN yang digunakan juga sama, merek Belden Cat 5. Semua sudah lihat video ya. Jadi cara membuat kabel. Kita lanjut. Kuis. Iya. Ya, cocokkan jawaban berikut dengan media yang ada. Ya, cocokkan dengan media yang ada. Yang pertama, yang bisa maju. Ya, yang pertama, apa? Nama apa? Maju sini. Mana? Nama? Yang lain diam. Apa?
Ayo, ingat. Kabel apa? Ngantuk. Kabel. Itu benar, kurang. Itu kabel UTP atau kabel LAN. Ya, kabel. Kamu udah benar tapi kurang. 2. Apa? Ayo ingat. Ini. Yo. Maju. Tulis. Tulis. Ayo. Semangat. Oh, enggak usah malu. Alah. Ini bukan 4. Lupa. Nah, pinter. Ingat. Semua ngantuk, lemes. Kita senam lagi. Berdiri. Senam. Yuk, berdiri. Semua lihat ini biar aman. Ayo. Biar mata juga. Kamu kesini. Nah. Semangat.
Pusing. Iya, udah, udah. Semua sudah semangat? Apa masih itu semangat? Gitu ya, masih semangat. Baik, Bapak lanjut. Satu, dua, yang ketiga, ya yang ketiga, maju, maju, tulis, mana? Nah, nih, nama apa? Belum. Apa? Bukan. Ayo, lihat. Tahu? Maju, tulis. Mudah. Ininya bukan. Ini. Oke, bintang. Sip, ini ingat ya. Ini tang, ceriping. Ya. C H I R M P I N G. Ya. Nih. Kurang I. C R I. Lanjut. Nih, apa? Ayo. Mana? Angkat. Nah, namanya apa? Namanya. Ini bukan C. Ini benar. Ini salah. Sip. Ingat.
ya. Ini namanya ini ROUTER, router. Ini apa namanya? Apa? 1, 2, 3. Kakinya. Nah, ingat. Ini ya, ingat. Oke. Ini kamu, ini terus kamu apa? Maju. Modem ya. Pintar ya. Ini ya, tuh. Modem. Oke? Terima kasih semua sudah lihat video Bapak. Oke? Selanjutnya kita praktek potong. Oke? Putar, kamu putar. Yang saya ini ya, kalian ini ini ditutup. Potong ini bisa, pakai ini bisa. Udah potong. Ini, ini. Selanjutnya kita akan mengumumkan susunan warna pabrik. Teman-teman bisa ikuti urutan warna. Pertama putih oranye, lalu oranye, lalu putih hijau. Potong. Coba. Kemudian biru, lalu biru, lalu hijau, lalu coklat, dan coklat. Tarik. Kalau
kondisi kabelnya masih keriting-keriting. Kabelnya harus diluruskan agar bisa masuk ke konektor. Bisa. Cara mengerjakannya seperti ini. Tarik. Seperti ini. Nah, Lalu jepit kabel dengan ujung dan jari ujung. Terus digoyang-goyang ke kiri dan ke kanan. Nanti kabelnya akan rapat dan lurus. lihat. Ini. Ini sudah rapat dan lurus kabelnya. Oren. Selanjutnya kita potong kabelnya agar tidak terlalu panjang dan rata ujung kabelnya. Potong kira-kira 1 cm. Putih oranye, putih hijau, putih biru, putih coklat. Nih. Pada saat kita dorong kabelnya harus sampai ke ujung kabel ke konektor RJ45. Teman-teman bisa lihat ini ujung kedalaman kabelnya sudah mentok di konektornya. Ini kamu lihat itu. Pastikan kulit kabel ini masuk sampai di sini. Ya, satu. Agar nanti terjepit sempurna oleh plastik yang ini. Cek kembali apakah pilihan warna kabelnya sudah benar. Ini. Putih oranye, hijau di sini. Nih. Ini urutan warna seperti di gambar. Pertama putih oranye, lalu oranye, lalu putih hijau, Nih. kemudian biru, Oh, putih hijau ya, benar. Ini, ya. Ini. Contoh. Ini putih. Ini biru. Ini. Ini putih. Ini.
gabung. Putus pelan-pelan. Nah, ini. Gunting. Masuk. Ini. Goyang. Gunting. Sini. Gunting. Ini. Sip. Udah. Belum. Masuk lagi. Udah. Ini masuk ya, kabel ini masuk, ini masuk panjang lagi. Nah, tekan terus. Ini enggak sip. Nah, ini pakai itu tuh. Tuh, letak.
Nah, Ini di atas. Yang ini di atas. Hmm. Oke. Coba. Satu. Hmm. Ini enggak. Berarti ini salah. Ya, salah. Ini lampu ini di sini. Baru betul. Coba ini. Salah masuk. Udah masuk ya. Kabel ini harus masuk. Nih, ini benar. Nah, dia sama. Yang ini masih salah. Ya, yang ini masih salah. Nah, ini baru benar. Jadi ini angkanya sama. Ya, ininya sama. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Ini batu benar. Tuh. Nah, ini sama. Ini beda kan? Hmm. Ini sama nih. Tidak apa-apa. Besok ulang lagi. Oke. Pelan-pelan.
sabar, ya, sabar. Mau ulang lagi? Nggak bisa. Diulang 1 kali lagi. Pelan-pelan. Bisa. Satu aja. Sip. Kita berdoa. Semoga bagus. Belum bisa, ya. Ini
Apa? Bagus. Semangat. Semangat. Sip. Pelan-pelan ya. Berarti 3, 4, 5. Belum. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya udah. Sekarang ulang. Lihat ke depan. Alat-alat buat jaringan komputer. 1 apa? Router. Yang itu apa? Ini ini tang. Yang ketiga kabel UTP ya. Yang keempat yang kecil itu RJ45 ya. RJ45. Yang kelima oke. Ini ya. Sekarang Bapak hapus, kalian satu maju tulis.
Yang pertama, ini apa? Ya. Pintar. Kamu? Ini. Sip. Apa? Ayo semangat. Sip. Lanjut. Nah, ya. Nabila, yuk. Ini apa? Ini. Ini apa? Ini. Tulis saja sini. Ini. Tulis. Apa ini? Ini gunting, ya. Iya. Maju. Ayo. Itu. Ini nomor 6. Kabel. Ya. Semua pintar. Hebat. Oke. Semua selesai. Bapak ucapkan terima kasih buat semua. Ingat ya, alat pembuat jaringan komputer. Ingat, ya, ada router, modem, kabel UTP, RJ45, gunting. Ini yang keenam, kabel tester. Ya. Jadi ada 6 alat yang bisa digunakan untuk membuat jaringan komputer sederhana. Itu ya. Ini alat-alatnya. Besok kita mencoba kembali. Seperti tadi Tejo sudah bisa ya. Tejo ini bagus. Cuman ada 3, 4, 5 ya. Mati. Oke. Oke. Sekarang kita tutup. Sebelum tutup dan pulang ke rumah, kita berdoa. Yuk.
Berdoa mulai. Berdoa selesai. Besok jangan lupa jam 10 sini kita belajar ini ya. Boleh, nggak usah, nanti Bapak kirim ya. Ini nggak usah difoto, nggak usah. Oke, jangan lupa besok jam 10. Tejo udah bagus. Oke. Diingat ya, diingat. Jangan lupa. Oke. Yuk, sekarang berdiri. Ulang. Garis. Bapak itu ya. Ya. Apa? Ya. Bapak pulang. Ya. Bang, ya.